Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid dengan akhiran NIM 102. Di video kali ini saya akan membahas mengenai resume saya dengan materi Hukum Administrasi Negara dengan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu, mohon izin saya sebutkan namanya, Pak Dr. Hasdin, SPD MPD. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ya, yang pertama yaitu Hukum Administrasi Negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan pemerintah dan warga negara atau badan hukum lainnya. HAN atau Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai pemerintahan dalam kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai administrasi negara. Hukum administrasi negara berasal dari istilah asing yang pertama kali dikembangkan di Prancis, yaitu droit administratif. Gottman memberikan 3 pengertian terhadap istilah droit administratif. Yang pertama, hukum administrasi negara sebagai kajian atau cabang ilmu hukum bukan ilmu sosial. Yang kedua, hukum administrasi negara merupakan ketentuan hukum positif. Dan yang terakhir, hukum administrasi negara sebagai organisasi administrasi negara yang disamakan dengan pengadilan administrasi di Prancis. Ya, selanjutnya ialah ciri-ciri hukum administrasi negara. Yang pertama, berkaitan dengan pemerintahan. Yang kedua, proses administratif. Yang ketiga, sifatnya mengikat. Yang keempat, penguasaan dan pengendalian. Yang kelima, pelindungan kepentingan. Yang keempat, dapat digugat. Dan yang terakhir, berlaku di seluruh wilayah. Selanjutnya ialah hukum yang mengatur administrasi negara dapat bersumber dari, yang pertama, lembaga yang berada di lembaga administrasi negara disebut HAN heteronom. HAN heteronom adalah hukum yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara yang bersumber pada UUD, Undang-Undang Dasar, TAP MPR, dan Undang-Undang. Selanjutnya yaitu lembaga yang berada di dalam administrasi negara itu sendiri yang disebut HAN otonom. HAN otonom adalah hukum operasional yang diciptakan oleh pemerintah dan administrasi negara sendiri, sehingga setiap waktu diperlukan dapat diubah. Ya, selanjutnya ialah ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama, ruang lingkupnya dalam bahasa Belanda yaitu Staatsrecht atau hukum tata negara. Yang kedua, Burgerlijk atau hukum perdata. Yang ketiga, Strafrecht atau hukum pidana. Yang terakhir, administrasi negara atau formil hukum administrasi negara. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai pertanyaan diskusi pada hari ini. Yang pertama yaitu efektivitas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah korupsi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hukum administrasi negara sangat efektif dalam mencegah korupsi. Transparansi memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan pemerintah dapat diakses dan diawasi oleh publik. Sementara akuntabilitas menuntut pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kombinasi kedua prinsip ini menciptakan sistem checks and balance yang mengurangi ruang untuk penyalahgunaan wewenang. Nah, yang kedua yaitu fungsi hukum administrasi negara, perlindungan warga atau penegakan kekuasaan pemerintah. Hukum administrasi negara memiliki fungsi ganda, yaitu melindungi hak-hak warga negara dan menegakkan kekuasaan pemerintahan. Di satu sisi, hukum ini memberikan mekanisme bagi warga untuk mengajukan gugatan jika hak mereka dilanggar oleh tindakan administrasi. Di sisi lain, hukum ini juga memberikan legitimasi dan kerangka hukum bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakannya. Idealnya, hukum administrasi harus menyeimbangkan kedua fungsi ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, fleksibilitas dalam kebijakan publik dan prinsip legalitas. Fleksibilitas yang diberikan kepada pejabat administrasi dalam kebijakan publik seringkali diperlukan untuk menanggapi situasi yang kompleks dan dinamis. Namun, fleksibilitas ini harus tetap berada dalam koridor hukum agar tidak disalahgunakan. Nah, yang keempat yaitu menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hukum administrasi negara dapat menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan masyarakat melalui prinsip keadilan, partisipasi publik, dan keberlanjutan. Mekanisme seperti AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, dan partisipasi publik dalam perencanaan adalah contoh bagaimana hukum administrasi dapat menyeimbangkan kedua kepentingan. Selanjutnya yang kelima, kepentingan warga negara dan kepentingan negara. Hukum administrasi negara seharusnya tidak berpihak secara mutlak pada kepentingan negara atau warga negara, tetapi harus menciptakan keseimbangan. Tujuannya adalah
melindungi hak-hak warga negara sambil memastikan pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Yang keenam, yang terakhir, yaitu membatasi kekuasaan eksekutif dalam pengambilan keputusan administrasi. Hukum administrasi negara dapat membatasi kekuasaan eksekutif melalui prinsip legalitas, penguasaan independen, dan mekanisme judicial review. Setiap keputusan administrasi harus berdasarkan hukum dan dapat diajukan ke pengadilan jika dianggap melanggar hak warga negara. Selain itu, lembaga seperti Ombudsman dan Komisi Informasi berperan dalam mengawasi tindakan eksekutif. Oke, itu saja video dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.